Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Di sini saya Tiswa Aprilia akan menjelaskan yaitu terkait materi pembelajaran kelas 12 semester ganjil ya. Ini tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam gerakan G30 SPKI. Nah, langsung saja untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini akan saya sampaikan. Gerakan 30 SPKI ini terdapat pula adanya kontroversi terhadap politik-politik. Nah, yaitu apa kontroversi dibalik gerakan 30 SPKI. Nah, pada Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965. Nah, suasana itu betul-betul sangat mencekamkan. Nah, dari siaran radio RRI Indonesia ya atau Radio Republik Indonesia sudah dijelaskan bahwa yang sudah dikuasai oleh Letkol Untung sebagai pelaku gerakan 30 SPKI 30 September. Nah, penduduk itu mendapatkan informasi yang membingungkan, yakni tentang sebuah gerakan yang ditunjukkan untuk menyelamatkan Presiden atau Panglima tertinggi Soekarno. Nah, dari rencana KUP Dewan Jenderal itu, lalu informasi yang disiarkan RRI itu juga memberitakan pembekuan kabinet dan terbentuknya Dewan Revolusi. Nah, sehingga kebingungan itu tidak cuma hanya melanda masyarakat awal, tapi juga kalangan militer juga terlanda situasi. Nah, situasi apa? Situasi yang serupa, yakni yang mencekamkan, di mana para pemimpin militer saling kontak untuk menanyakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Nah, berita itu lalu begitu cepat menyebar adalah yakni adanya penembakan di rumah jenderal Nasution. Nah, setelah periode gegap gempita pembantaian selama kurun waktu beberapa tahun. Untuk selanjutnya, kontroversi politik ini dalam gerakan 30 September ya juga melibatkan seorang tokoh pahlawan yakni Bung Karno. Nah, tidak sedikit orang yang menduga bahwa Bung Karno terlibat dalam G30 atau gerakan 30 September. Nah, alasannya pada waktu itu ternyata Bung Karno berada di Halim Perdana Kusuma hanya beberapa ratus meter ya dari sarang pemberontakan pada sepanjang siang hari 1 Oktober 1965. Nah, pendapat lain, argumen pun juga menuding keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30 SPKI ini yang mungkin memang lemah. Bagaimana mungkin dia bisa terlibat atas kekuatannya sendiri? Nah, sebetulnya kelemahan atau lemahnya tuduhan keterlibatan ini bukan sekedar terletak pada siapa yang diuntungkan. Nah, sebab kalau G30 SPKI ini berhasil dan tidak dihujat rakyat, Presiden Soekarno mendapatkan keuntungan berupa kontrol atas angkatan darat dan perubahan konstelasi politik yang memperkuat kedudukannya. Nah, namun kelemahan itu, tuduhan ini adalah kalau memang Soekarno terlibat, mengapa dia tidak memberikan dukungan kepada G30 SPKI, misalnya dengan kesediaan namanya dicantumkan dalam kontroversi keterlibatan Bung Karno. Bagaimana sesungguhnya sikap Bung Karno dalam pembubaran PKI ini? Nah, mari kita simak ya pembubaran terhadap G30 SPKI. Ada baiknya ya kalau kita bisa menyimak sedikit tentang apa itu yang terjadi atau hasil sidang, yakni jangan ragu-ragu dan khawatir, saya dalam pengaruh Dewan Revolusi saya tidak akan tunduk padanya. Setelah menguraikan bahaya Nicoling, yaitu Bung Karno meneruskan ucapannya yakni tentang G30 SPKI pada sidang paripurna Kabinet tanggal 6 November 1965 di Bogor. Lantas apa saja peristiwa-peristiwa selanjutnya yang paling menegangkan, yakni terdapatnya Helmik L.
lubang buaya ya, atau efeknya itu pada propaganda media massa. Nah, sepanjang bulan Oktober 1965, media massa menjadi paduan suara, di mana yang memberikan kekejaman gerakan 30 September. Nah, itu terjadi sejak pengangkatan jenazah 6 orang jenderal dari seorang perwira pertama pada tanggal 4 Oktober 1965. Nah, menurut versi resmi pemerintah Orde Baru ya, lokasi jenazah para jenderal ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965. Nah, tapi pengangkatannya itu dilakukan esok harinya. Alasannya, ketika lokasi ditemukan hari sudah terlalu sore atau sudah gelap. Nah, namun menurut Ulf Sundhausen, mungkin saja Soeharto sudah mengetahui lokasi sumur lubang buaya itu pada tanggal 2 Oktober 1965. Nah, namun ia membutuhkan waktu untuk bernegosiasi dengan Soekarno. Untuk apa? Bernegosiasi untuk menggali jenazah jenderal tersebut. Dalam peristiwa ini, Maijen Soeharto juga menginginkan pengangkatan jenazah para jenderal yang dilakukan di bawah sorotan media ya. Penting bagi Soeharto untuk berbicara seperti ini di media massa. Jelas betapa kejam dan biadabnya aniaya yang dilakukan petualang-petualang G30 SPKI ini. Nah, ketujuh jenazah pahlawan revolusi, 6 jenderal dan seorang perwira pertama ditemukan dalam keadaan tubuh yang jelas penuh luka karena siksaan. Nah, bekas luka di sekujur tubuh pahlawan kita. Pernyataan Pangkostrat itu disiarkan langsung oleh RRI dan TVRI pada Senin 4 Oktober 1965 sekitar pukul 3 sore. Momen penting bagi Soeharto ialah sebelum malam 30 September, Maijen Soeharto bukan apa-apa. Nah, dia hanya diberi jabatan sebagai pimpinan Kostrad. Nah, kesatuan yang waktu itu tidak begitu bergengsi. Nah, menurut dugaan, banyak orang karir militer Soeharto akan berhenti di sana. Untuk dugaan seperti ini sangatlah logis ya, karena di tubuh banyak tokoh yang lebih senior dan memiliki kredibilitas tinggi di mata Bung Karno. Dalam historiografi Orde Baru dijelaskan bahwa ambisi kekuasaan dapat mendorong seseorang untuk memalsukan sejarah. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Adapun ambisi itu adalah suatu keinginan. Nah, keinginan inilah yang menjadi seseorang itu untuk memalsukan sejarah. Baik itu memalsukan secara apa yang dia inginkan ataupun menambahkan berbagai pengetahuan sehingga dalam informasi sejarah itu kurang aktual dan kurang akurat ya. Nah, kisah-kisah sejarah direkayasa dan logika atau advertensi kekuasaan, yakni menutupi kejelekan rezim sembari. Nah, masih menjadi spekulasi juga apakah timing yang pas itu terjadi karena serba kebetulan. Misalnya kebetulan Soeharto tidak termasuk sebagai jenderal sasaran korban G30 SPKI ataupun dengan yang lainnya. Setiap pelaku sejarah yang sangat dahaga akan tetap terus-menerus agar dia dapat kekuasaan dan kepenguasaan yang selalu melakukan penjarahan nilai-nilai. Nah, nilai sejarah sebagai abstraksi pengalaman sebuah masyarakat atau bangsa yang bermanfaat bagi generasi penerus bangsa tersebut. Nah, rezim Orde Baru disinyalir melakukan serangkaian rekayasa historiografi secara sistemik ya. Nah, dengan tujuan untuk memperkukuh hegemoni kekuasaan. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait perjuangan bangsa Indonesia dalam gerakan G30 SPKI yang mungkin memang banyak sebelumnya, yakni peristiwa termasuk dalam kontroversi politik atau kontroversi terjadinya sebuah
pertikaian yang ada dalam gerakan G30 SPKI. Dan juga terdapatnya banyak terdapatnya tokoh pahlawan yang tidak ikut serta tapi juga membela negara Indonesia dan tetap mengikuti atau tetap melaksanakan sepenuh jiwanya atas dasar membela kenegaraan Republik Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.